dasar kita, tugas fungsi pokok kita masing-masing. Demikian barangkali saya persilahkan Bu Yasti kalau ada yang mau disampaikan singkat Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan dan teman-teman Komisi 5 DPR RI. Yang saya hormati jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersama Wakil Menteri dan Ibu Kepala Badan dan Bapak Kepala Badan. Saya langsung saja, yang pertama kepada Bang Ara, Menteri Perumahan Rakyat. Tentu kami di Komisi 5 DPR RI mengapresiasi betul paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Dan yang kedua, saya adalah orang yang paling setuju Kementerian Perumahan Rakyat ini ya dipisah kembali dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kenapa? Kita tahu bersama bahwa di tahun 2014 ketika Kementerian Perumahan Rakyat digabung kembali ya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, angka backlognya itu backlog perumahan baru 1.200.000. Tetapi ketika dia digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, hari ini data statistik ya 2023 angka backlognya sudah 9.900.000 dan di 2024 angka backlognya 10.600.000. Angka backlog perumahan. Kenapa? Karena Kementerian Pekerjaan Umum ini tidak aware dengan kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Sibuk mengurus Direktorat Jenderal yang lain sehingga untuk kebutuhan dasar masyarakat kita terbengkalai. Nah, hari ini kita dipimpin oleh menteri ya dan wakil menteri yang sangat seksi ya. Luar biasa, ini pendekar di DPR RI dulu. Di samping juga programnya juga sangat seksi. 3 juta rumah dalam setahun. Saya memang masih pesimis, tetapi saya sangat optimis melihat kualitas menteri dan wakil menteri yang ditempatkan oleh Pak Presiden kita di kementerian ini. Hanya saja Pak Menteri, harus saya sampaikan bahwa 3 juta rumah ini, apakah ini semuanya adalah rumah MBR atau rumah secara keseluruhan? Saya memang sudah membaca terdiri dari rumah susun, ya, rumah MBR dan rumah menengah dan rumah mewah. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Komisi 5 bahwa harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Kalau mengacu di situ, maka pembagiannya mungkin hanya 1/35, Pak. Oleh sebab itu tadi ditawarkan oleh Pak Ketua, kalau memang ini untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah perlu direvisi undang-undang ini, ya kita dukung itu. Karena memang ketersediaan rumah untuk MBR ini sangat diperlukan. Nah, Pak Menteri, yang kedua, yang ketiga yang harus saya sampaikan bahwa terkait dengan pengadaan perumahan ini di kawasan pedesaan, saya rasa tanahnya banyak, tetapi masyarakat di sana kurang untuk rasa tinggal di lokasi kawasan. Menurut saya yang paling cocok di masyarakat pedesaan ini adalah BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan 2 juta unit rumah per tahun. Hanya saja anggarannya harus ditambah karena sekarang ini BSPS itu hanya kurang lebih 25 juta ya Pak. 20 juta dalam satu rumah. Nah, kalau saya bilang harus dinaikkan lagi karena 20 juta itu
tidak menjadikan rumah itu layak huni, Pak. Baik, Bu Jadi- Yasti, mungkin besok kan kita ada raker. Iya ya? betul, cuman Ya, ini highlight ya, aja Pak, oke, itu ya. satu. Yang kedua, tentu saya harus sampaikan juga besok pendalaman Pak Menteri, saya harus sampaikan karena besok saya psikotes Pak Ketua. Sama, saya psikotes juga besok. Yang berikutnya saya highlight aja untuk Menteri Perhubungan. Pak Menteri Perhubungan ini punya tugas yang sangat berat karena terkait dengan konektivitas, terkait dengan tantangan Bapak menurunkan harga, ya. Terjadi disparitas harga logistik dari kawasan barat ke kawasan timur. Kita tahu bersama di tahun 2014 itu Pak SBY dengan program MP3EI, Pendulum Nusantara Konektivitas. Kemudian Pak Jokowi dengan tol laut. Tujuannya hanya satu, adalah menurunkan harga pengiriman barang baik laut maupun udara. Pak Menteri harus tahu hari ini pengiriman barang dari Jakarta, kontainer dari Tanjung Priok ke Bitung di Sulawesi Utara, satu kontainer 20 feet itu kurang lebih harganya 17 juta. Kalau kita bandingkan dengan pengiriman barang dari Jakarta ke Hong Kong, itu harganya satu kontainer 40 feet hanya $320. Luar biasa perbedaannya, yang sana 17 juta, yang sini $320, mungkin 7,5 juta. Ke luar negeri, ke Hong Kong, yang jaraknya lebih jauh dari Jakarta ke Manado. Kalau kita naik pesawat Jakarta ke Hong Kong 4 jam. Kita naik pesawat Jakarta ke Manado itu hanya 3 jam. Nah ini tantangan buat Pak Menteri untuk mampu menurunkan ya disparitas harga. Karena apa? Kalau harga naik bisa terjadi, kalau harga pengiriman logistik naik, tentu harga barang di sana akan naik dan ini sangat memungkinkan terjadinya inflasi. Kemudian kepada Pak Menteri Desa, mohon maaf saya harus sampaikan ini, dana desa tidak boleh disamaratakan. Ya, kalau saya usulkan dana desa itu harus ditambah, jangan disamakan. Misalnya begini, Pak Ketua. Baik, sebentar, Bu Yasti, sebentar dulu. Ini jangan sampai dispute kita. Besok Bu, kita hanya satu kementerian saya, pekerjaan umum. Ya. Ya, berikutnya baru giliran kementerian lain. Besok hanya dengan PU tok kita. Jadi Ibu punya waktu nanti bicara kembali dengan Menteri Desa, dengan Menteri Transmigrasi dan seterusnya. Jadi memang kita hari ini tidak untuk pendalaman dulu, masih perkenalan. Hal-hal yang bersifat substantif itu nanti di raker, kita sepakatkan begitu tadi ya. Sepakat, Ketua. Ya, jadi saya rasa Bu, nanti silakan di raker-raker nanti, karena saya di awal tadi sudah disepakati masalahnya. Kalau enggak nanti kan semua ngambil bicara kapan kita selesainya gitu. Itu maksudnya, saya harus menghargai teman-teman yang lain ya. Baik. Ya. Ya, cukup Bu ya, nanti kita didalami lagi ya. Baik, terima kasih. Ini silahkan nanti kita dengan kementerian, besok hanya dengan Kementerian PU kita. Ya. Habis itu kita lanjut Senin.